Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Dana Aprilia bisa menjumpai Anda kembali dalam program Bincang Tokoh. Seperti biasa pemirsa, Bincang Tokoh selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang mempunyai kontribusi luar biasa untuk masyarakat. Nah, kali ini bagi Anda pecinta game, nah ini saatnya Anda stay tune begitu. Karena kita akan membahas seputar dunia game. Tapi ini yang lebih menarik lagi, terutama bagi para pendidik mungkin ya, bagi orang tua bisa jadi seperti itu. Karena ini kita akan membahas tentang game edukasi. Nah, di sini nanti kita akan bercerita banyak begitu ya, langsung dengan sumbernya begitu, tokoh kita yang hari ini sudah bergabung bersama kita gitu. Pak Andi namanya, beliau akan menceritakan tentang bagaimana sih proses membuat game edukasi, karena beliau ini pencipta game edukasi yang kita punya di Jawa Timur, bahkan mungkin internasional bisa dibilang seperti itu ya. Langsung saja kita sapa pemirsa, Pak Andi. Assalamualaikum. Salam, Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Baik ya Pak ya. Oke. Alhamdulillah. Pak Andi, kalau kita berbicara tentang game itu kan memang mengasyikkan gitu ya. Kalau sudah main game gitu, sudah ngegame gitu, kadang lupa waktu begitu ya. Betul, ya. Dan ini membuat kadang orang tua mungkin khawatir begitu, atau mungkin bahkan dosen atau mahasiswa ataupun pendidik juga ikut-ikut khawatir begitu kan, kadang mania game. Nggak usah kita bicara game yang ada di laptop mungkin seperti itu, nggak usah di PC gitu, di handphone saja bisa begitu kan untuk bermain game. Dan ini sangat-sangat bisa dibilang bener-bener ini loh Pak, maniak banget begitu kan ke game itu begitu. Nah, kalau Pak Adi melihat sendiri begitu dari adanya dampak game. Nah, kadang kan kita bicara tentang game saja sudah negatif nih, game aja kamu kerjaannya. Nah, kadang kan ada yang seperti itu. Kalau menurut Pak Adi sendiri bagaimana Pak? Oke, kalau kita mau dari diri saya sendiri nih. Oke, saya sebenarnya gamers, gamers dan pencipta game sebenarnya. Di tahun 95 sebenarnya saya juga nyiptain game, tapi hanya untuk modelnya text based ya, jadi modelnya main coding, tak seperti sekarang yang mungkin banyak game engine yang diciptakan. Terus di tahun 98 saya nyiptain untuk virtual reality. Nah, di tahun-tahun yang dulu itu banyak sekali orang tua, terutama seringkali jangan berpandangan negatif tentang game. Betul. Game itu bisa membodohi orang. Betul. Terus sebenarnya satu hal yang mau saya lawan, bahwasanya game itu nggak bisa membodohi orang. Di luar mainstream ini ya, karena semua berpikir bahwa game itu selalu membuat waktu habis, semua habis, kadang uang habis karena game begitu kan. Memang tidak bisa dipungkiri, itu memang terjadi. Jadi banyak sekali teman-teman para gamers ini yang menghilangkan atau menghabiskan uang, waktunya untuk main game. Betul. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang game itu asyik. Betul. Bagaimana dengan belajar? Kalau belajar, anak itu selalu dipaksa untuk memahami sesuatu. Dan konteksnya kalau belajar, pasti ceritanya itu harus konsentrasi penuh dan gak bisa main-main, gak seperti game. Betul, nggak boleh main-main. Kalau belajar ya belajar, begitu ya orang bilang. Sehingga di situ banyak orang tua ya, kamu harus belajar, belajar dan belajar, jangan main game. Nah, di situ yang saya mau buat, saya mau balik, kalau bisa gimana sih kita main game tapi sekaligus belajar. Di situ yang saya akhirnya kita coba mengedukasi software game, bagaimana sih sebenarnya membuat game yang baik untuk anak-anak, bagaimana, terus konteks seperti apa yang perlu kita pikirkan duluan. Oke, akhirnya kita coba, salah satunya adalah kenapa sih matematika itu selama ini dicari orang atau selalu menjadi momok bagi siswa-siswa. Betul. Dimana dia harus, kamu harus kursus dong matematika. Selalu tambahan lah ya. Tambahan belajar dan sebagainya. Karena memang momok bagi masyarakat Indonesia. Di situ kita coba buat, contohnya buat game matematika. Game matematika yang biasanya kita buat ke Android, ke handphone, sama ke web. Di situ kita mau pecahin masalah matematika yang tadinya katanya susah, akhirnya kita buat seperti mudah, tapi mereka nggak pernah
tahu bahwa dia itu belajar sebenarnya. Mereka tuh main game. Berarti paradigma ini ingin dipecahkan begitu ya, paradigma yang ada bahwa kalau belajar itu tidak boleh ngegame, tapi ini beda begitu. Ngegame sekaligus belajar begitu yang ingin dipecahkan oleh Pak Andi begitu ya. Nah, ide seperti itu begitu Pak Andi. Ide awalnya dari mana? Ataukah sempat terpikir karena Pak Andi gamers nih ya kan? Kalau sudah gamers berarti kan wah seneng banget sama game-game ini dan apa sih yang membuat Pak Andi terfikirkan gitu ya untuk membuat apa namanya game tapi juga belajar jadi game edukasi itu tadi Pak Andi. Memang banyak, saya sendiri sebenarnya salah satu orang yang matematikanya kurang. Jadi begitu ya. Karena matematikanya kurang, tapi saya suka game. Terus saya mikir gimana sih caranya supaya kelemahan saya di matematika, kelebihan saya di game, saya padukan jadi satu, saya jadikan sebuah game edukasi. Dari situ akhirnya saya coba kita ciptain game edukasi matematika. Matematika itu coba bagaimana sih proses penjumlahan, bagaimana proses pengurangan, bagaimana mengenal angka dan sebagainya. Salah satu hal yang memang harus kita ciptakan dan saya juga lihat kalau aplikasi ini bisa jalan, terus bisa dipakai oleh seluruh Indonesia, pasti sangat bermanfaat. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak teman-teman kita, anak-anak didik kita, para siswa itu yang bahkan materinya aja harus susah. Buku harus ada dan sebagainya. Kalau ada materi yang digital dalam bentuk game, pasti mereka asik untuk mainkannya. Lebih semangat begitu ya. Selain matematika pun, yang jadi susah saat ini adalah bahasa Indonesia. Kenapa kok bahasa Indonesia? Karena banyak sekali siswa SD pun yang sampai saat ini banyak yang kalau bahasa Indonesia nggak paham, tidak bisa tahu bagaimana berbahasa Indonesia yang bagus, bagaimana karena concernnya adalah bagaimana berbahasa Indonesia, bagaimana mengenal huruf dan sebagainya, bingung. Terus akhirnya Pak, kenapa sih nggak coba? Nah, ide coba yang saya buat adalah kita coba buat game bahasa Indonesia, khusus kita fokuskan kelas 1. Kenapa kelas 1? Karena yang seringkali jadi momok bagi saya seorang orang tua adalah pada saat anak-anak dari TK mau ke sekolah, banyak sekali sekolah yang bahkan mungkin tidak mau nerima kalau dia nggak bisa membaca. Betul. Nah, itu yang mau kita rombak. Kenapa kelas 1? Baik lagi, karena kelas 1 ini sangat dekat dengan TK, dengan taman kanak-kanak di mana dia taman bermain ya. Kenapa? Dari situ kalau di sekolah-sekolah TK-TK yang mohon maaf mahal, itu materinya sangat bagus. Materinya udah bagus dan anak dididik bagaimana mereka nggak pernah berpikir untuk bawa atau berpikir untuk belajar, tapi mereka bermain. Baik, kita hold dulu begitu ya, memberikan game begitu untuk anak-anak kelas 1 itu yang dipilih bahasa Indonesia. Kenapa dan bagaimana? Nah, Pak Andi sedang bercerita pemirsa, nanti kita lanjut ceritanya setelah yang satu ini. Tetap di Bincang Tokoh. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di Antv. Aksi keren Siva dan sahabatnya. Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. Bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di Antv. Kamu selamat datang di duniaku. Ayo kembali, jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Teman sejati selalu ada, kapanpun mereka membutuhkannya. Panggilku Pandu, ku kan ada untukmu. Dia Pandu, dia itu super banget. Namaku Pandu
di ANTV. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di ANTV. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masha and the Bear Season 3 di ANTV. Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di ANTV. Ya, terima kasih pemirsa, masih di Bincang Toko dan kita masih berbicara seputar game. Bagi Anda pecinta game, nah, seperti yang saya bilang, ini saatnya stay tune gitu karena kita ngobrol dengan ahlinya game begitu. Beliau juga seorang gamers, beliau juga pencipta game. Ya Pak Andi, begitu ya? Siap, Mbak. Iya. Oke. Baik, Pak Andi, tadi kan kita sudah ngobrol nih, Pak Andi saat ini concernnya di buat game edukasi begitu kan. Betul. Nah awalnya Pak Andi tadi bercerita ingin menggabungkan gitu ya antara atau ingin merubah paradigma gimana supaya tidak bermain game tapi ya belajar begitu kan. Betul. Maksudnya Ya. begitu. Jadi bermain game tapi juga belajar. Itu yang ingin dirubah paradigma yang ingin disampaikan oleh Pak Andi begitu. Siap. Akhirnya Ya. Pak Andi membuat game edukasi begitu. Nah, yang pertama dipilih adalah game bahasa Indonesia, Betul. begitu ya. Bahasa Indonesia. Kalau kita berpikir sebenarnya bahasa Indonesia, kalau kita ngobrol juga bahasa Indonesia ya Betul, Pak ya. iya. Mudah tapi tidak semudah itu ya Pak ya. Betul, ya. Betul. Tadi ceritanya Pak Adi untuk kelas 1 berarti. Kenapa Pak ini tadi ceritanya? Ya, kenapa kelas 1? Jadi gini, karena kelas 1 ini seringkali Satu kalau- SD ya, Pak? satu Saya SD. potong dulu, Kenapa nanti satu satu SD, Betul. oke. Kenapa kelas 1 SD? Karena banyak sekali pada saat pergantian dari taman kanak-kanak ke sekolah dasar, itu banyak sekali persyaratan-persyaratan diminta Ya. dari sekolah-sekolah, mulai dari regionnya sendiri, daerah, lalu dan lain, sampai yang terakhir adalah paling harus bisa baca. Betul. Nah, sedangkan kalau bisa baca, ingat bahwa pendidikan di Indonesia masih belum merata. Banyak sekali anak TK di mana mereka itu ada yang pembelajarannya seperti itu normal, pokoknya mereka belajar dan sebagainya, sampai ada yang sangat leks ditonjang dengan fasilitas yang banyak. Nah, itu yang membuat kesenjangan yang ada, yang tinggi banget. Terus karena saya pikir kenapa sih saya mau merubah di mana ada aplikasi yang bisa membantu anak-anak untuk belajar segala sesuatu, tapi lewat game gitu loh. Bukan belajar tapi game. Bagaimana anak main game itu bisa sekalian belajar. Nah, karena banyak sekolah-sekolah SD yang kepingin harus bisa membaca, harus bisa bahasa Indonesia terutama, maka saya coba buat aplikasi yang memang benar-benar untuk bahasa Indonesia dengan kurikulumnya yang sudah disesuaikan dengan Diknas. Oh, berarti kurikulumnya sesuai begitu ya. dengan Kita coba pembelajaran. ambil dari digital electronic book dari pusat, kita pikirkan lagi, kita coba mengambil poin-poin pentingnya, lalu kita coba menerjemahkan dalam bentuk game digital. Nah, di sini kesulitan yang kami dapat adalah pada saat kami membuat game ini, kita itu butuh, karena di informatika atau di dunia game bukan cuma orang yang pintar ngoding, pintar buat game, tapi juga ada orang yang ahli grafis.
Oke. Orang-orang ahli grafis di mana dia Sentuhan-sentuhannya sentuhan gitu ya, seni ya, grafiknya seperti grafik. apa. Nah, di situ kalau di dalam ilmu kami, ilmu informatika, kita butuh orang-orang desain produk, Oke. kita butuh orang-orang arsitektur, kita butuh orang-orang yang nanti bisa bagian menjual bagaimana Ya, ini ya, supaya ya. laku. Itu semua Integrate begitu ya? terintegrasi. Iya, betul. Betul. Di situ, Mbak. Berarti tidak ada dalam artian masih butuh juga pihak-pihak yang berhubungan dengan game ini tidak Betul. sedemikian rupa informatika bikin game ya sudah begitu Ya, saja. betul, Masih betul. perlu bantuan dari tenaga grafis, Benar, kemudian benar. arsitek atau Betul. yang berkenaan dengan game Game. itu sendiri ya Pak ya, sehingga Ya, menarik ya. betul. Nah, salah satu contohnya mungkin yang bisa kita lihat sekarang ya Pak ya. Ya, betul. Ini adalah game Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Ya. Boleh Pak kita coba demokan? Oke, Mbak. Nah, Ya, kita boleh. coba demokan ya. Oke. Seperti apa game Saya bahasa coba, Indonesia ini. Oke. Nah, ini lucu, tampilannya menarik Ya. begitu ya Pak ya. Ya. Ini dari teman-teman grafis ini ya, pasti yang ini sudah bekerja. Bahasa Indonesia ini nanti kita Oh, ada oke. bunyi bahasa, Oke, ada lagi menebalkan huruf, oke. lalu Fungsi benda. mengenal fungsi benda, Baik. huruf tegak bersambung, Ya. sampai soal gambar, sampai ke Tebak tebak cerita. Oke. Nah, Ini kalau dilihat seperti ini ya Pak ya, kalau kita punya buku untuk anak SD, buku Betul. TK gitu ya, Iya, hampir iya. sama seperti itu ya betul. ini ya. Cuman di model Oke. ini digital, Digital. begitu. Baik. Jadi kalau misalnya kita contohkan aja, ini ada bunyi bahasa, Oke. ini akan seperti ini. Mhm. Nah, jadi